Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Semangat pagi untuk menjalani tugas aktivitas pagi Anda. Baik pemirsa, pagi ini kita akan berbicara tentang solusi pasti sejahtera ya bersama dengan Koperasi Simpan Pinjam Monaven. Ini salah satu koperasi yang bergerak ya tentunya dalam simpan pinjam. Nah ini bagaimana terus dengan perkembangannya sekarang ini, apalagi dengan keadaan pandemi sekarang ini juga. Pemirsa, kita akan lebih dekat lagi dengan Koperasi Simpan Pinjam Monaven dan sudah bergabung juga bersama kami by phone. Ada Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Monaven. Ini beliau saat ini berada di Teunbaun ya tepatnya, ini karena Koperasi Simpan Pinjam Monaven ini alamatnya ada di kantor pusatnya di Teunbaun. Saya sudah bersama dengan Bung Heman Funai. Selamat pagi Bung Heman. Selamat pagi Pak F. Selamat pagi pemirsa TV ASB. Iya, sehat selalu ya. Oke, Bung Heman, ini kalau boleh tahu sekarang ini ada di Teunbaun ya, di kantor pusat. Ya. Oke, Ya. baik. Ini pemirsa yang sekarang ini menyaksikan obrolan pagi AFB TV Kupang. Baik, kita sudah bersama dengan Ketua Pengurus KSP Monaven, Bung Heman Funai. Nah ini untuk Koperasi Simpan Pinjam Monaven sendiri, Bung Heman, ini pergerakannya ini sudah berapa lama kalau boleh tahu? Kita Koperasi Simpan Pinjam Monaven per Februari 2019 tepat berusia 22 tahun Pak Devi. Oke, baik. Baik. Nah, untuk pergerakan sekarang ini, tentunya banyak juga yang mau tahu ini selama 22 tahun ya. Untuk 22 tahun berkarya 6 Februari 98, 6 Februari 2020. Jadi sudah 22 tahun. Nah, ini untuk perkembangannya di seputaran apakah gerilyanya ini dari Koperasi Monaven ini sendiri ada di Teunbaun saja atau di mana nih untuk cabang dari KSP Monaven? Ya, untuk wilayah kerja KSP Monaven kita izinnya izin provinsi. Tapi untuk saat ini sampai dengan tahun yang ke-22 ini kita ada di wilayah Kabupaten Kupang, wilayah Kota Kupang, juga ada beberapa anggota yang tersebar di daerah Rote, daerah Sumba, daerah TTU, bahkan ada sampai di Kalimantan. Oke, baik. Nah, untuk perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Monaven, Bung Heman, ini tentunya dengan keadaan sekarang ini juga ya kita berbicara soal tahun ini 2020 di mana ya seluruh masyarakat atau ini hampir semuanya ini agak macet nih berkaitan dengan COVID-19. Apa kabar KSP Monaven? Ya, saya kira sama dengan operasi lainnya atau lembaga jasa keuangan lainnya. Kita juga bagian dari masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Terutama di semangat anggota untuk menabung modalnya. Saya kira tentu ini karena keadaan COVID, ada pembatasan sosial sehingga usaha anggota juga itu terdampak. Nah ini berpengaruh pada pendapatan mereka sehingga kemampuan untuk menabung modalnya di KSP Monaven itu berkurang. Kita perkirakan bisa sampai dengan setengah 50% dari keadaan normal. Itu terkait dengan simpanan modalnya. Sementara untuk pinjaman, kita juga mengalami penurunan. Ya sama, karena barangkali anggota memilih untuk menahan diri untuk tidak melakukan pinjaman karena mengukur kemampuannya untuk mengangsur pinjaman itu terbatas. Dan dari pihak KSP Monaven sendiri juga lebih prudent untuk melakukan pencairan pinjaman karena ya kita tahu kemampuan anggota di saat pandemi ini berkurang, jadi kita juga membatasi. Tapi sebenarnya dari pihak COVID tidak membatasi secara luas. Kita
prinsipnya menunggu anggota yang ingin melakukan pinjaman, kemudian sesuai dengan prosedur kita berikan. Jadi saya kira itu dampaknya. Oke. Dan sama seperti lembaga jasa keuangan yang lain, saya kira kami juga mengalami sedikit persoalan dengan angsuran dari anggota, angsuran pinjaman. Nah, itu di COVID Monafen atau di KSP Monafen itu kita kategorikan sebagai anggota yang mengalami kredit bermasalah. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali. Solusi pasti sejahtera ya. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Heman sendiri. Terwujudnya koperasi simpan pinjam Monafen yang terpercaya, unggul, mandiri dengan integritas dan persekutuan. Bisa dijelaskan sedikit, Bung Heman? Ya, itu visi yang kami angkat di KSP Monafen. Memang kami ingin menjadi koperasi simpan pinjam yang terpercaya. Di sini ada dua aspek, itu dipercaya oleh anggota dan masyarakat. Kemudian kami pihak KSP Monafen juga bisa mempercayai anggota ketika dia bertransaksi di KSP Monafen. Itu terkait dengan aspek kepercayaan. Nah, kepercayaan ini melekat erat dengan prinsip kredit itu sendiri. Karena kredit itu berasal dari kata credere, dari tim yang artinya saling percaya. Itu yang kami tonjolkan. Yang kedua, dari visi kami untuk unggul, kami ingin untuk menjadi koperasi yang unggul. Unggul dalam hal ini unggul yang bisa membantu anggotanya, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan anggota terkait dengan kebutuhannya untuk meningkatkan ekonominya. Okay. Sementara mandiri, konsep kami dari visi ini adalah kami ingin supaya orang yang bergabung menjadi anggota di KSP Monafen kemudian bisa mengalami kemandirian dalam hal ekonomi. Yeah. Jadi barangkali dari modal yang disimpan di sini kemudian dimanfaatkan lagi dalam bentuk pinjaman, itu mendukung usahanya dan kemudian akan terjadi kemandirian ekonomi baik pribadi maupun keluarga. Sementara integritas yang kami maksudkan dari visi kami adalah kami ingin supaya apa yang dipikirkan oleh anggota, apa yang dikatakan oleh anggota, apa yang dilakukan oleh anggota, itu sesuai dengan apa yang dimintakan oleh jati diri koperasi itu sendiri. Jadi dia tidak, katakanlah begini, contoh praktisnya, jika dia ingin melakukan pinjaman, untuk misalnya dalam keadaan sekarang misalnya ingin digunakan untuk biaya pernikahan anak. Tapi dia berpikir bahwa karena ini sifatnya konsumtif, ya jangan-jangan nanti tidak dilayani. Maka misalnya dia menulis permohonannya membeli sapi untuk penggemukan. Nah ini kita tidak menginginkan demikian karena sesungguhnya di koperasi itu sendiri dia menginginkan agar apa yang menjadi kebutuhan anggota itu yang dia sampaikan ke koperasi untuk bisa dilayani walaupun itu sifatnya konsumtif. Okay. Jadi integritas di sini sangat dibutuhkan dan sangat menentukan keberlanjutan koperasi ini. Kemudian persekutuan yang kami maksudkan dari visi kami adalah kita ingin agar koperasi simpan pinjam Monafen ini kemudian menjadi wadah orang berkumpul untuk saling membangun. Jadi Monafen itu Kak Beb dan pemirsa FJ TV itu akronim dari bahasa Dawan Amarasi, Moin Tabubuam Tafena. Dari namanya itu saja sudah menunjukkan aspek persekutuan, hidup bersama untuk membangun. Jadi saya kira itu terjemahan visinya. Kemudian dari motonya solusi pasti sejahtera ya. Kami ingin agar koperasi ini mampu memberikan solusi yang pasti bagi menjawab kebutuhan anggota, apakah itu kebutuhan untuk usaha modal kerja atau usaha produktif, untuk pendidikan, untuk kesehatan, bahkan untuk konsumsi. Ya tujuan akhirnya adalah kita tahu bersama bahwa anggota koperasi tentu memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan, walaupun sejahtera yang ada di masing-masing anggota itu relatif berbeda-beda. Tapi saya kira ada konsep sejahtera yang sama yang ditawarkan oleh KSP Monafen bagi anggotanya. Yang minimal dia
punya tabungan atau punya modal, dia tidak terjerat pada rentenir, dia bisa menggunakan modalnya untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman yang dilakukan di KSP Monafen. Baik. Kira-kira begitu Pak Desi. Oke, baik Bung Heman, ini sangat menarik sekali dan juga kalau kita lihat pemirsa sekarang melihat juga di tayangan televisi ini berkaitan dengan kegiatan aktivitas yang banyak juga dilakukan oleh KSP Monafen kepada nasabah ya. Ini kalau mau dibilang kepada nasabah sangat anggota. Kepada anggota ini sangat banyak sekali. Jadi yang paling menonjol di sini, Bung Heman, berkaitan dengan bagaimana juga tadi yang sempat disinggung juga dengan ada penggemukan sapi atau pemeliharaan ternak dan juga ini kalau ya kita lihat seperti ini pelatihan kurang lebih seperti itu ya, Bung Heman? Oh iya, benar. Oke, baik. Nah ini bagaimana untuk pendampingan? Ada dagang ayam, terus ada kain tenun. Ini apakah ini produk dari KSP Monafen atau seperti apa nih? Kalau iya, pendampingan kepada masyarakat juga ini seperti apa kepada anggota? Ya Pak Desi dan pemirsa FGTV. Sebenarnya usaha dari KSP Monafen ini tunggal, yaitu simpan pinjam saja. Kita mendorong usaha-usaha produktif itu dilakukan oleh anggota. Jadi anggota yang menjadi anggota di KSP Monafen, kemudian kita dorong dari lembaga ini mendorong mereka untuk melakukan pinjaman untuk mendukung usaha produktif mereka. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Desi tentang usaha penggemukan sapi, ternak ayam atau pertanian hortikultura dan lain sebagainya, usaha produktif itu sungguhnya itu usaha murni dari anggota. Nah dari pihak COVID sendiri atau pihak KSP Monafen sendiri kemudian tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, pendampingan itu tetap dilakukan. Ada dua aspek pendampingan, yaitu pendampingan terhadap pemanfaatan pinjaman itu, apakah benar setelah melakukan pinjaman sesuai permohonannya mereka gunakan benar-benar untuk mendukung usaha mereka atau tidak. Nah itu pendampingannya dilakukan oleh KSP Monafen. Ada petugas lapangan kita yang melakukan monitoring terhadap pemanfaatan pinjaman itu. Itu terhadap anggota. Yang kedua terhadap usahanya sendiri, kita tidak membiarkan mereka untuk karena kita tahu bersama bahwa 80-90% dari anggota kita itu basisnya adalah petani, peternak kecil, pedagang kecil, sehingga kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan mereka terbatas. Nah ini dari KSP Monafen kemudian melihat ini sebagai pintu masuk untuk melakukan pendampingan dengan cara memberikan pendidikan, memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan usaha mereka. Kita tidak bekerja sendiri, kita menggunakan atau memanfaatkan sejumlah mitra yang bisa menolong anggota. Baik. Jadi sejak berdiri itu kita banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendukung usaha anggota. Seperti pelatihan pengolahan pakan lokal, kemudian pelatihan daur ulang sampah plastik. Ada juga kita membawa anggota melakukan kunjungan belajar ke lahan pertanian Politeknik Negeri Kupang di Bomata. Kemudian juga membawa anggota ke lahan pertanian di Bismarak. Juga melakukan kunjungan belajar di kebun bibit ungu miliknya Bapak Ibrahim Meda. Kemudian juga banyak sekali melakukan diskusi-diskusi seminar dengan YIPD, dengan KIS Timor, dan beberapa lembaga swadaya lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas anggota. Dan yang terakhir kami lakukan sekarang, Pak Deti dan pemirsa FGTV adalah kami bekerja sama dengan salah satu mitra PT Sumber Unggas Indonesia untuk anggota menyiapkan bibit
ternak ayam kampung. Itu nanti akan dibeli oleh anggota, tapi kami mendampingi mereka untuk melakukan pelatihan pembuatan pakan ternak ayam kampung. Nah, ini tujuannya supaya bisa terjadi efisiensi biaya. Begitu kira-kira Pak Devi. Baik, nah ini dengan penjelasan seperti ini tentunya juga menjadi satu angin segar bagi Ya. para anggota itu dan juga bagi pemirsa juga yang mau bergabung bersama dengan Koperasi Simpan Pinjam Monafen Ya. yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Hairkoro. Ini kalau mau ke tempat CI juga mungkin ya. Ya, benar. Langsung tahu nih. Oke, Satu Bung Heman. jurusan. Tapi kalau kita berbicara, ini pangsa pasarnya sangat-sangat menarik sekali berkaitan dengan pertanian, peternakan untuk keanggotaan dari Monafen itu sendiri, KSP Monafen. Nah, ini bagaimana juga untuk sekarang ini. Nah, walaupun dengan situasi sekarang ini, situasi pandemi, tetapi kita juga tidak boleh berdiam diri. Ya, pergerakan terus berjalan nih. Kalau di tempat saja berarti, waduh, ini lambat-lambat kayak kura-kura ya dalam tanda kutip. Jadi bagaimana juga dengan artinya memberikan spirit semangat juga kepada para anggota dengan keadaan sekarang ini untuk tetap berkarya. Ya, memang selain pandemi COVID ini untuk saat ini anggota kita umumnya sama. Di kebanyakan masyarakat kita mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Dan ini berpengaruh pada ketersediaan air dan anggota kita yang usaha di bidang pertanian, apakah itu hortikultura atau sawah, itu tentu sangat mempengaruhi usaha mereka. Dan kita tetap melakukan monitoring, jadi dari KSP Monafen melakukan kunjungan-kunjungan kepada anggota, kemudian membangun diskusi dan memang persoalan air ini kita tidak bisa tanggulangi karena ini masalah alam. Jadi kita coba memberikan solusi lain. Jadi yang seperti tadi saya katakan, untuk jangka pendek ini kami menawarkan kepada anggota untuk coba sedikit keluar dari usaha yang dia geluti. Karena kebanyakan walaupun mereka petani, mereka juga peternak kecil, apakah itu ayam, babi, kambing. Jadi yang bisa kami lakukan sekarang adalah kita coba membangun kerjasama tadi dengan mitra untuk menyiapkan ayam, bibit ayam, DOP namanya, ayam unggul ini, ayam kampung unggul. Karena waktu untuk pemeliharaannya itu sangat pendek, relatif pendek. 3-4 bulan itu sudah bisa dipanen. Jadi saya kira itu yang kami tawarkan di kebanyakan anggota dan responnya cukup positif. Dan ini 3 bulan terakhir ini bahkan sudah ada yang panen dan itu dirasakan sangat membantu. Sementara untuk pertanian sendiri, kami juga melakukan kunjungan ke salah satu SMK di Amarasi Barat, namanya SMK Hasael, untuk melihat pola pertanian hortikultura menggunakan teknik irigasi tetes. Nah, ini sementara kami diskusikan untuk barangkali ini ke depan bisa dikembangkan oleh anggota kita. Jadi nanti kita akan melakukan sosialisasi kepada mereka. Jika mereka menginginkan itu bisa nanti kita dampingi untuk mereka bisa menggunakan. Dan ini sangat menolong karena di situasi sekarang di mana ketersediaan air kurang, ya itu salah satu alternatif adalah kita merubah, menggunakan teknologi atau sistem irigasi tetes. Saya kira itu yang dapat kami lakukan untuk saat ini. Memang tidak banyak atau dampaknya kepada anggota itu belum nampak karena sangat banyak anggota ya, tadi 80-90%. Kemudian kita intervensinya juga terbatas. Tapi ya kami berusaha untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Baik, Bung Heman, ini menarik juga. Kalau kita melihat juga untuk wilayah pemetaan Koperasi Simpan Pinjam Monafen ini sangat menarik sekali. Nah, paling banyak ini di kabupaten ya, hampir sebagian besar ini di Kabupaten Kupang. Tapi kalau kita lihat sekarang ini tadi yang menonjol itu ada baik itu pertanian, peternakan. Nah, ini
kalau kita lihat sekarang berkaitan dengan apa juga yang menjadi pergerakan sekarang yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Nah, sangat menarik juga. Ini berkaitan dengan kain tenun. Nah, ini salah satu kain tenun juga yang sangat menonjol untuk orang Amarasi juga ya untuk sekarang ini. Ini bagaimana nih untuk ibu-ibu itu sendiri, para anggota ibu-ibu? Ya, memang kita pernah melakukan intervensi kepada anggota yang memiliki keterampilan atau keahlian menenun. Itu pernah kita kerjasamakan dengan pihak WTI ADP Kupang. Di mana kita dibantu oleh WTI ADP Kupang waktu itu sejumlah biaya untuk membantu anggota dalam pengadaan kebutuhan tenun itu sendiri. Kemudian hasil tenunan mereka itu kita ya semacam outletnya di KSP Monafen. Kemudian ada anggota atau ada tamu yang datang berkunjung bisa melakukan pembelian. Itu yang pernah kita lakukan. Hanya memang untuk tenun ikat ini kita tahu bersama bahwa khusus produk tenun ikat dari Amarasi ini harganya relatif mahal menurut kebanyakan orang. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan mereka supaya anggota bisa melakukan pemasaran, kita bantu promosi lah lewat media sosial. Bahkan dalam beberapa kegiatan kita pernah melibatkan anggota untuk melakukan promosi. Itu biasanya pada saat hari ulang tahun KSP Monafen atau seperti hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi, Hari Kredit Union ya, Hari Koperasi Kredit tingkat dunia. Ya, ini tapi karena tahun ini pandemi, jadi rencana kita berkegiatan bersama dengan anggota di Desa Selatan itu kita tunda. Padahal salah satu media yang kita mau pakai yaitu ada semacam pameran untuk para penenun ini. Jadi saya kira begitu. Tapi ada anggota kita yang justru memanfaatkan pandemi ini membeli tenun dari anggota kemudian memasarkannya secara online. Memang belum banyak, tapi saya kira itu sebenarnya itu bisa kita lihat sebagai peluang untuk membantu anggota. Ya, semacam ya kita juga bekerja sama dengan Flut NTT. Flut NTT itu ada di Oibobo di Kupang, ada galerinya. Tapi untuk saat ini kita belum menyimpan tenun ikat di sana karena sesuai dengan mereka hanya meminta produk-produk yang produk yang cepat laku. Jadi dari KSP Monafen itu kita membantu anggota yang memproduksi minyak kelapa murni. Kemudian kita simpan di outletnya di galeri Flut NTT, ya mereka membantu memasarkannya. Kira-kira begitu Pak. Baik, jadi ini langsung nih ya mempromosikan juga untuk ya semua artinya ini hasil-hasil dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Monafen yang bisa didapatkan ada di yang sudah disebutkan tadi oleh Ketua Pengurus KSP Monafen, Bung Heman Funai. Baik, dan yang berikut lagi ini pertanyaan-pertanyaan terakhir juga untuk KSP Monafen dengan semua yang sudah ada ya, tentunya juga perhatian dari pemerintah juga, artinya pemerintah juga tidak menutup diri untuk memperhatikan Koperasi Simpan Pinjam Monafen dengan pergerakan untuk sekarang ini dan juga nanti ke depan. Ini kira-kira seperti apa dari KSP Monafen? Ya, kita mendapatkan dukungan cukup baik dari pemerintah, baik dari Kabupaten Kupang, dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Kupang, maupun dari Dinas Koperasi Provinsi. Salah satu yang sangat menolong kami sampai dengan saat ini adalah bagian dari perhatian pemerintah, yaitu memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan Flut NTT. Flut NTT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu NTT. Itu mereka melakukan pendampingan kepada kami. Ada beberapa kali kegiatan pelatihan itu kita dilibatkan. Kemudian saat ini yang kami rasakan sangat membantu anggota adalah pihak Flut NTT membantu memfasilitasi mengurus izin usaha anggota secara nasional.
Iya. Ini sangat menolong karena anggota-anggota kita yang memiliki UKM itu kita daftarkan semuanya ke klub untuk mendapatkan izin usaha. Nah, itu contoh kerjasama dengan pemerintah. Kemudian ada beberapa kali pemerintah juga, ya salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan setiap tahun yaitu pihak pemerintah melakukan penilaian kesehatan terhadap usaha KSP Monafen. Ya. Dan itu dilakukan rutin setiap tahun. Hasil penilaian itu biasanya diumumkan kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Ya, yang kami lakukan terakhir ini adalah kami membantu mendaftarkan usaha anggota untuk mendapatkan bantuan sosial presiden. Ya, ada dari anggota yang kita daftarkan sekitar 450-an, itu sudah ada beberapa sudah menerima bantuan itu. Sementara yang lain saya kira kita menunggu kebijakan pemerintah, karena ini menurut informasi akan dilakukan sampai dengan Desember 2020 ini. Baik. Oke, dan Bung Heman, ini sangat menarik sekali untuk pembicaraan kita di obrolan pagi bersama dengan AFB TV Kupang. Tapi juga tentu juga banyak hal yang sudah kita bicarakan. Pemirsa juga sudah mendengar, sudah melihat bagaimana juga pergerakan dari KSP Monafen. Kurang lebih ya perjalanan sampai sekarang ini sudah 22. Jadi istilah orang timur 22 jalan 23 begitu. Ya, Oke, benar. dan harapan tentu ya sebagai closing statement di obrolan pagi bersama AFB TV Kupang, silakan Bung Heman. Ya. Terima kasih Pak Devi, terima kasih AFB TV dan pemirsa. Harapan kami adalah koperasi ini terus berkembang, menjadi koperasi yang bisa diunggulkan, menolong anggotanya dan masyarakat. Dan karena itu bagi pemirsa yang berniat untuk bergabung bersama kami, di Kupang itu sudah ada kantor kasnya yang alamatnya di Jalan WJ Lela Mintik, Kupang, jalan menuju ke rumah sakit. Nah, itu yang terdekat di Kota Kupang. Dan kami juga melakukan pelayanan secara mobile menggunakan mobil pelayanan ke sejumlah tempat di mana anggota berada, baik di Kabupaten Kupang maupun di Kota Kupang. Kami selama 22 tahun itu membuktikan bahwa benar ada manfaat ketika orang atau masyarakat bergabung dengan KSP Monafen. Nah, itu terlihat dari walaupun pertumbuhannya agak lambat, tapi walaupun masa pandemi tetap mengalami pertumbuhan. Ya, bahwa di sana sini ada kekurangan itu kami rasakan sama dengan koperasi yang lain. Jadi harapan kami kepada pemirsa AFB TV, jika ingin bergabung silahkan hubungi kami di baik kantor pusat maupun kantor cabang dari Kupang. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bung Heman Funai, Ketua Pengurus KSP Monafen, sudah bergabung bersama kami, dan juga salam hormat kepada Bung Apri Adu, sekarang juga lagi nonton Facebook juga ya. Bung Apri Adu dan juga Bung Ferdi Bano, Bung Jimmy Amtiran sebagai penggagas terbentuknya Kopdit Monafen. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas pagi, Bung Heman. Salam hormat juga untuk semua pengurus KSP Monafen yang sekarang ini juga sementara beraktivitas, dan juga untuk anggota KSP Monafen. Baik pemirsa, semoga obrolan pagi kita bermanfaat sekali untuk Anda juga yang sementara menyaksikan obrolan pagi, dan bagaimana kita juga untuk tetap melaksanakan tugas, aktivitas, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan berkaitan dengan pandemi sekarang COVID-19. Dan juga untuk kita semua sekali lagi yang mau beraktivitas, jangan lupa untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Bawa bekal dari rumah itu lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah menyaksikan obrolan pagi. Kesempatan kali ini saya David Plaikol, sampai jumpa.